Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsya. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau
Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selamanya menyembahmu dengan segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan.
penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiara labara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara lamas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas. Kami sembah Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralabaralamo, ya Ralabaralabas, ya Ralabaralabaralamas, ya Ralabaralamo, ya Ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralamas, ya Ralabaralabaralamas. Ya ralabaralabaralabaralabaralamas, kina ya ralabaralabaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita sehati bersama untuk berdoa, untuk kita mau dengar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, betapa Tuhan
begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami dimungkinkan Tuhan ada hari ini. Terima kasih, kami sehat semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami punya waktu yang baik untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih, kami hendak mendengar firman Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengar boleh jadi berkat. Secara khusus urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar dan kita akan merenungkan bersama firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama terdapat dalam kitab Lukas, pasal yang ke-12, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Kitab Lukas, pasal yang ke-12, ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul renungan yaitu ajaran tentang kewaspadaan
dan kesetiaan. Tema firman Tuhan ini adalah ajaran tentang kewaspadaan dan kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini, kita mengerti satu hal, bahwa ini adalah merupakan satu nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, merupakan sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya mengenai kewaspadaan dan kesetiaan. Saudara, dan juga nasihat yang sama yang Yesus sampaikan juga kepada kita semua, gereja Tuhan pada hari-hari ini. Disampaikan hal yang sama kepada orang percaya di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, selalu hidup dalam kewaspadaan dan hidup selalu dalam kesetiaan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mengapa, saudaraku? Sebab kita tidak tahu kapan persisnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi yang pasti dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Sebab tanda-tanda yang mendahului kedatangannya itu sudah banyak yang digenapi. Sehingga penting bagi kita gereja Tuhan, penting bagi kita orang Kristen, untuk selalu waspada dan hidup dalam kesetiaan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudaraku, bagaimana agar kita ini dapat hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan? Saudara, kita akan melihat beberapa hal yang kita bisa belajar supaya kita ini dapat hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-35, dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35, kita melihatnya di sini, saya bacakan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah bahwa supaya kita ini dapat hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan, maka kita harus memiliki sikap seperti seorang hamba yang selalu siap untuk melayani tuannya. Memiliki sikap seperti seorang hamba yang selalu siap untuk melayani tuannya. Saudara, dengan sebuah perumpamaan mengenai seorang hamba ini, kita bisa melihat bagaimana seorang hamba yang selalu mengikat pinggangnya dan menyalakan pelita. Ini adalah merupakan sebuah gambaran dari seorang hamba yang selalu siap untuk melayani. Pada zaman itu, orang berpakaian itu mengenakan jubah, saudara ya. Kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan orang-orang Israel ketika itu, di zaman itu, mereka kalau mengenakan pakaian itu, pakaian mereka kenakan adalah mereka mengenakan pakaian jubah. Jubah mereka itu panjang, dan ini akan membatasi seseorang untuk bergerak. Jadi ketika seseorang memakai jubah yang panjang, maka mereka akan sulit untuk bergerak, sulit untuk bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Dan agar mereka bisa bergerak dengan leluasa, maka seseorang itu akan menggulung jubahnya dan mengikatkannya di pinggang. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya dengan baik. Inilah yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia akan mengikat pinggangnya, ya. Jubahnya digulung, lalu diikatkan pada pinggangnya. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang sigap, ya. Dan juga dikatakan pelitanya tetap menyala.
Artinya apa? Pelita tetap menyala ini juga adalah gambaran dari seorang hamba yang selalu berjaga-jaga, seorang hamba yang selalu siap sedia. Kapan saja tuannya itu datang, dia siap untuk melayani tuannya. Kapan saja tuannya datang, dia akan selalu siap untuk membuka pintu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk tuannya. Saudaraku, seorang yang pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya. Sikap seperti inilah juga yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, yang setiap saat selalu bersedia untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa selalu waspada dalam kehidupan kita, selalu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah milikilah sikap seorang hamba yang selalu siap sedia untuk melayani tuannya. Melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Melayani Tuhan dengan talenta yang ada pada diri kita. Saudaraku, kalau kita mencermati firman Tuhan, maka kita melihat ada bermacam-macam karunia, dan karunia seorang dengan yang lainnya itu tidak sama, berbeda-beda. Dan tujuan dari semua karunia yang Tuhan percayakan adalah dimaksudkan untuk membangun satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk kita belajar melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kalau kita diberikan oleh Tuhan karunia, ya, misalnya saja Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk bernubuat, mari kita melayani dengan pelayanan nubuat. Kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk mengajar, mari kita melakukan pelayanan kita dengan karunia mengajar yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk memberitakan Injil, mari kita melakukannya. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk melayani, kita juga melakukan pelayanan dengan panggilan kita, sesuai dengan karunia kita untuk melayani. Dan masih ada banyak karunia-karunia yang lain lagi. Ya. Karunia untuk memimpin, ya. Karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk mengusir setan, dan banyak lagi yang lainnya. Yang saya mau tekankan di sini adalah mari kita mau melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada diri kita, dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dengan demikian maka kita akan menjadi seorang yang dapat hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, bagaimana supaya seseorang itu dapat selalu hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan. Maka yang kedua, kita membaca di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudaraku, apa yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, yang bisa kita belajar dari ayat-ayat ini, yaitu agar kita bisa menjadi seorang yang selalu hidup dalam kewaspadaan dan selalu hidup dalam kesetiaan, kita harus memiliki sikap seperti seorang hamba yang menanti-nanti tuannya pulang dari perkawinan.
Saudaraku, kalau kita perhatikan konteks di zaman itu, suatu acara perkawinan itu dapat berlangsung dalam waktu beberapa hari. Serta perkawinan itu diadakan di satu tempat yang jauh dan orang yang diundang itu perlu melakukan perjalanan yang cukup lama. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang pergi ke sebuah pesta perkawinan, maka orang itu tidak bisa tahu persis kapan dia akan kembali ke rumah. Demikian juga para hamba-hambanya yang ditinggalkan di rumah juga tidak bisa mengira-ngira kapan persisnya tuannya itu akan pulang ke rumah. Ya. Entah itu tengah malam, entah itu pagi-pagi buta, tidak diketahui. Itulah sebabnya yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia selalu berjaga-jaga untuk menanti tuannya itu datang. Sehingga ketika tuannya itu datang kapanpun juga, dia didapati tuannya sedang berjaga-jaga, sedang selalu waspada untuk menanti tuannya datang dan segera dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada tuannya. Seperti di ayat yang ke-37 di Lukas pasal yang ke-12 ini, dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya itu disebut berbahagia. Demikian halnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan disebut berbahagia ketika kita selalu menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus dengan selalu waspada dan penuh kesetiaan. Haleluya. Yang terakhir yang kita bisa belajar, bagaimana agar kita selalu dapat hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan. Maka yang ketiga, di ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40. Ayat 39 hingga ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Dari ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40 ini, kita juga bisa belajar bagaimana supaya kita bisa selalu hidup dalam kewaspadaan, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita harus memiliki pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan bahwa kedatangan Kristus itu seperti pencuri. Kita harus memiliki pengertian. Kita harus tahu bahwa rupanya kedatangan Kristus yang kedua itu seperti pencuri. Saudara, kalau kita perhatikan, seorang pencuri itu tidak mungkin memberitahukan kepada pemilik rumah kapan dia akan datang untuk mencuri. Ya, kalau seorang pencuri memberitahu kapan dia akan mencuri di sebuah rumah tertentu, dia memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik rumah, maka pemilik rumah pasti akan selalu berjaga, selalu waspada. Tetapi seorang pencuri tentunya tidaklah seperti itu. Dia akan mencuri, akan datang mencuri di sebuah rumah tertentu, waktunya tidak akan pernah diketahui oleh tuan rumah. Waktunya tidak akan pernah diketahui oleh pemilik rumah itu. Ya. Demikian jugalah rupanya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Juga kita tidak tahu persisnya kapan dia datang. Kapan Yesus datang yang kedua kali. Itulah sebabnya dengan kita tidak tahu persisnya kapan dia mau datang, maka kita harus selalu
waspada dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Yesus datang, kapan saja dia datang, maka kita siap untuk menyongsong kedatangannya. Puji Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan yang kita sudah dengar ini, firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa betapa pentingnya pengajaran tentang kewaspadaan dan kesetiaan bagi kita orang yang percaya. Sebab memang kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Dan agar kita siap untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus selalu hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan. Dan ada 3 hal yang kita bisa belajar. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesetiaan. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kewaspadaan. Maka yang pertama adalah kita ini harus memiliki sikap seperti seorang hamba. Seorang hamba yang selalu siap untuk melayani tuannya. Memiliki sikap seorang hamba seperti seorang hamba yang selalu siap untuk melayani tuannya. Dan yang kedua adalah kita memiliki sikap seperti seorang hamba yang selalu siap sedia untuk menanti kapanpun tuannya itu pulang dari perkawinan. Demikian jugalah kita juga siap sedia untuk menanti kapanpun Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki pengetahuan bahwa Tuhan Yesus, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu seperti pencuri, yang waktunya persisnya kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Dengan demikian kita akan selalu waspada dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita akan terus berusaha untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh merenungkan bersama firman-Mu. Firman-Mu datang kepada kami, memberikan nasihat kepada kami. Untuk kami boleh hidup selalu dalam kewaspadaan dan kesetiaan. Mampukan, sanggupkan kami ya Tuhan. Untuk kami terus menghidupi firman Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya
Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.